ada yang di sana itu tanah kembali lagi. Banyak benar. Sekarang tuh dia yang jual juga itu. Iya yang ditempatin orang-orang sekarang. Dia yang nyewain, dia yang jualin, dia yang eksekusi, kan lucu. Itulah bang permainan bang. Tapi kalau nggak seperti itu ya nggak dapat duit. Kasus di Kampung Baru. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. See the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why, my heart is so disguised, I just can't live a lie anymore. Deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why, my heart is so disguised, I just can't live a lie.
An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Over seas and coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Over seas and coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. Reaching for the love you so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Over seas and coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Where the skies are blue, see you once again. Over seas and coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan.
Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
distance and spaces between us. You have come to show you the world. Near, far, wherever you are, I believe that's the heart of the world. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch just one time and last for a lifetime, and never let go. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life will always go on. Wherever you are, I believe that's the heart of the world. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. There's nothing I feel, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and Ibu ini langsung jadi. Itu langsung ada memorinya, lengkap. Lengkap. Mau ngajak sono, mau isi. Ya, itu Misael, Bang. Rame tadi harusnya. Simpang besek. Desek ya, bukan DC ya, desek. Tunggu dulu ya, Bang.
kan saya telepon itu orang yang tadi tahu dulu hari ini. Saya tahu. Tapi kalau nggak ada pengacaranya, kita nggak pengacara. Sudah matang, Pak. Ya itu nggak yang gitu. Takut kita gitu Pak, ini kesian sama binatang. Aduh, cuman hati aja Pak yang bicara Pak ini Pak, kayak ini Pak. Udah nggak bisa lagi kita berbicara. Kita kan cuma orang rakyat kecil Pak, orang susah. Mungkin saya kalau tinggal di sini, mungkin anak saya nggak sekolah. Benar. Karena saya tinggal di sini, ya kan harus saya bayar kontrakan 600.000 bisa buat anak sekolah. 15 tahun Pak saya di sini, anak saya lulus semua di sini. Cuma nempatin doang saya. Lulus sekolah anak saya semua dari sini Pak. Saya hidup sendiri, gimana mau ngidupin anak sekolah kalau nggak bayar kontrakan gitu. Sedih banget dah. Gimana ulah? La ilaha illallah. Ya Allah. Lancaranmu ya Allah. Kasus SMK 3 tersebut, Pak. Hanya biar Sitorus, Pak. Hanya biar? Ya. Bapak, saya mau tanya. Iya. Tanah yang dimaksud SMK Negeri 3 Depok itu di mana? Di Harjamukti. Tepatnya di Patumbak. Patumbak Harjamukti. Patumbak SMK 3 kan? Ya. Patumbak Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Berarti di RT berapa, Pak? Kalau RT-nya sini, bentar. Di sini hanya tertulis Harjamukti aja. Di Desa Patumbak itu aja. Jadi saya jelaskan di sini berdasarkan surat dari Sekda, itu di RT 4 RW 5 Kelurahan Harjamukti Cimanggis. Iya, tepatnya di Patumbak itu. Ya. Yang Bapak pegang surat ukur itu penunjukan dan penetapan dibuat batas-batas ditunjukkan oleh Rian. Rian itu ketua RT 02 RW 06. Gitu, Pak. Jadi begini Mas, saya akan bacakan, saya akan memberikan. Jadi Kronologisnya dulu Pak, biar apa? Oh, kronologisnya begini. Pada bulan Juli tahun 2010, 30 Juli tahun 2010, LPM Harjamukti ini bikin proposal
ke pemerintah Kota Depok bahwa masyarakat di sekitar itu, ya sini, tim perumus hasil rapat koordinasi Korakor RT RW LPM Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok membuat proposal ke wali kota yang intinya bahwa di tanah itu ada lahan. Lahan dulu punyanya PT Permai Interna Permai. Punyanya Inter Permai itu sudah dihibahkan ke pemerintah Kota Depok, maka LPM menginginkan tanah itu digunakan untuk pembangunan sekolah. Dibikinlah proposal ini. Setelah dibikin proposal, ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Ini sosialisasi. Ini fotonya juga ada, sosialisasi. Setelah adanya sosialisasi, di sini juga ada notulen rapatnya juga bahwa di situ akan didirikan SMK 3. Setelah ini oke, baru dicek di lapangan. Ternyata dicek di lapangan ternyata benar. Lahannya ini adalah lahan kosong. Saya mau tanya Pak. Iya. Disosialisasikan kepada siapa? LPM. Karena di Kampung Baru, di warga sana tidak pernah diadakan sosialisasi. Gini Pak, ini kan begini. Ini ada RT, RW, LPM kelurahan. Oke. Satu lagi yang saya mau tanya Pak. Di sini tanggal berakhirnya hak pakai itu tahun 2009 Pak. Makanya tanggal ini, jadi kan saya kan begini Mas ya. Kalau saya masalah prosedur masalah tanah ini, iya kan? Ini tanggal berapa itu bukan kewenangan saya. Ya. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang. Sekarang saya hanya bisa menjawab begini, bahwa tanah ini telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Depok. Sekarang tanggal 21 Oktober tahun 2011 itu telah didaftarkan ke BPN. Dan sekarang BPN itu proses pembuatan sertifikat. Kalau tanya masalah proses ini, ya kan? Proses ini tanggal sekian-sekian, itu bukan kewenangan saya sudah. Saya ini mau nyidik perkara korupsi apa ngurusi sertifikat? Ya? Pak, dilanjut dulu Pak yang tadi Pak. Nah, ya, ini kan hasil keterangan yang saya peroleh dari pemeriksaan saudara Refli, Deden, terus bagian aset, baik Kabid maupun kepala dinasnya, dua-duanya kan Dodi. Bahwa itu adanya proposal. Setelah adanya proposal ini, ditindaklanjutilah. Adanya rapat-rapat. Pada waktu itu rapat LPM, kelurahan, sama camat. Iya kan? Warga ini apakah diundang atau enggak? Yang jelas di sini ada ada daftar hadir. Kalau warga sekitar, menurut keterangan beliau, itu memang ada, biarpun satu atau dua ada. Sekarang yang menjadi persoalan, tanah itu kan bukan tanahnya si Juntak. Sekarang kan dikuasai sama Pak Juntak kan. Dasarnya Pak Juntak menguasai itu juga apa kan gitu. Tanah itu diklaim milik Lukman Hakim Patwijaya. Dasarnya apa dia? Dia ahli waris dari Popondi 5658 dan dia sudah. Waduh, ini malah tambah melebar kemana-mana. Bukan. Ini yang saya tahu. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, sekarang gini. Jadi udah gini. Oke. Kalau itu masalah perdata, Mas. Oke, betul. Masalah perdata. Jadi saya angkat tangan aku nggak bisa ngomong. Bukan, itu. kebetulan gini. Kebetulan begini. Dilanjut dulu Bang, nanti baru Nah, pertanyaan baru kita. Oke, setelah itu, oke lah. Saya bicara dulu ya Mas ya, nanti satu-satu. Setelah itu diterbitkanlah SKPL oleh wali kota. Setelah terbit SKPL, diceklah ke lapangan oleh dinas. Ternyata memang hamparan luas. Kan? Hamparan luas. Pada waktu dicek ke situ, tidak ada yang ngeklaim. Pada waktu direncanakan, ini juga ada fotonya, datang kawan-kawan dari dinas, kawan-kawan dari ini datang ini ke lokasi, juga tidak ada yang ngeklaim. Tetapi setelah Bihar ini dinyatakan oleh CV Budakasih ya, saya nggak bilang Bihar karena Bihar terus terang aja dia dapatkan proyek itu istilahnya kalau kasarnya beli lah, kudir lah, kuasa direksi. Akhirnya CV Budakasih ini dimenangkan. Pada waktu mendirikan direksi KET tidak ada masalah. Ini keterangan dari Bihar, keterangan dari Dea. Tapi setelah barang-barang seperti besi datang,
Orang pada datang, dipermasalahkan, di stoplah di situ. Kan gitu. Persoalannya kan di situ. Dan akhirnya keterangan biar bahan-bahan bangunan ini dibawalah ke gudang. Ternyata saya dicek di gudang, barangnya nggak ada. Hanya sebagian aja barangnya, yang nilainya tidak signifikan. Sekarang biar akhirnya pada bulan Desember kemarin tanggal berapa, kerugian negara itu sudah dikembalikan lewat Bank BJB, yaitu sebesar Rp232.800.000. Gitu. Sekarang kawan-kawan yang mau ditanyakan apa lagi? Siapa? Pengembalian barang-barang itu tidak mengurangi tindak pidana. Tidak, sesuai dengan pasal 4. Satu. Ya. Kedua, sampai di mana peran Disdik Bapak melakukan penyidikan? Semuanya sudah saya periksa semua, Karena Pak. Disdik juga terlibat. Tidak mungkin uang itu bisa turun tanpa ada proses. Siapa aja Pak yang Disdik. itu benar Pak? Oke, siap. Keterangan dari pihak Disdik Pak. Semuanya sudah. Baik panitia Ini siapa ya Pak? Bisa disebutin namanya Pak? Anton, panitia lelang, ketua panitia lelang, terus Refli, KPA, PA. KPA ya, KPA bukan PA, KPA sama PPK. Dia PPTK. Nurdin sebagai PA waktu itu, karena Heri Pancila waktu itu belum masuk. PLT Ya, iya PLT. Sekretaris Pak Nurdin itu. Terus anggota banyak itu anggota. Ada si Bangkit. Pokoknya anggota 4 ini saya periksa semua lah, anggota. Pokoknya panitia itu semua. Terus bendara pengeluaran Alif Suryani. Alif Suryani juga sudah kami periksa. BPP-nya? Hah? Itu BP, bendara pengeluaran, bendara pembantu pengeluaran periksa nggak Pak? Iya, bendara dinas itu, Alif Suryani itu. Kan ada dua bendaranya. Satu bendara pengeluaran, satu bendara pembantu pengeluaran. Ya hanya bendara pengeluaran Pak, kalau di sini ya. Kalau pembantu nggak nggak terlibat di sini. Karena yang megang administrasinya itu bendara pembantu Pak. Enggak, salah Bapak. Nah, Bapak salah. Bapak kalau mengatakan itu bendaraan pembantu salah. Karena di sini yang tanda tangan, buktinya kan sudah ada di saya, itu adalah bendahara pembantu pengeluaran, si Arif Suryani. Pokoknya yang dia yang pengeluaran lah. Sudah saya periksa. Lalu status orang-orang dinas itu gimana Pak? Nah, sekarang saya terangkan. Begini. Pertama kali CV Bunda Kasih itu dimenangkan, ya kan? CV Bunda Kasih dimenangkan, terjadilah deal antara CV Bunda Kasih dengan tersangka Insinyur BR Sitorus dengan dikeluarkanlah kuasa direksi. Tetapi kuasa direksi itu tidak pernah diberikan kepada Dinas Pendidikan. Nah, di dalam perjanjian itu uang muka dikeluarkan 20%. Di dalam Perpres 70 tahun 2012, persyaratan untuk pengeluaran uang muka itu harus satu, ada rincian kegiatan atau bahan yang akan dibeli. Rincian anggaran biaya yang akan dibeli. Terus permohonan pengajuan uang muka. Ini dicepret. Mekanisme ya, kita bicara mekanisme. Ini cepret. Diajukanlah ke dinas. Karena ini hak, dinas nggak tahu apakah ini palsu atau nggak tahu Pak. Nggak palsu nggak tahu. Dengan adanya ini, permohonan uang muka dan rincian ini berdasarkan Perpres. Maaf, itu dari Bunda Kasih kan Pak ya? Permohonan itu Bunda Kasih? Iya, Bunda Kasih. Tetapi ternyata Bunda Kasih tidak pernah tanda tangan ini. Ini nggak pernah ditandatangani. Ya itu artinya masalah internal dong Pak. Masalah internal mana Pak? Internal antara Bunda Kasih dengan Beliar itu. Iya. Di hari ya. Bukan dengan Iya, pemerintah. itu internal itu Pak. Internal. Nggak bisa. Loh, Pak, perjanjian ini antara siapa dengan siapa Pak? Antara pemenang Bunda Kasih. Betul. dengan pelaksana. Terus yang tanda tangan siapa Pak? Yang tanda tangan mereka berdua para pihak. Nggak bisa Pak. Sekarang pasal 86 ayat 6, Bapak baca di situ. Bahwa proyek tidak boleh dikuasa direksikan. Sekarang sah nggak ini? Tidak sah, termasuk semua pekerjaan itu tidak sah. Nah. Itu semua Pak. 80% Lah, iya. itu dikuasa direksi. Memang kenyataannya memang gitu Pak. Pasal 86 ayat 6 itu mengatakan Iya.
bahwa proyek itu tidak boleh dikuasa direksikan. Betul itu Pak. Tapi kenyataannya semua sekarang 80% di Depok. Ya, makanya kalau memang ada data, kenapa hanya ngomong aja? Sampaikan ke saya. Pernah nggak Bapak ngomong sama saya? Oh sudah Pak, saya Kornelis Pak, Bapak mulai tanya waktu itu Bapak belum ada di sini. Nah, Saya bicara institusi ya Pak ya. Pak, Sekarang Bapak di sini. mohon maaf Pak. Ya. Kalau berdasarkan Perpres 70 2012 ayat 6 itu jelas tidak boleh dikuasa direksikan. Boleh kuasa direksi apabila yang menerima kuasa direksi itu berada di dalam satu akte pendirian, dua atau karyawan tetap. Tetapi sebelum terbitnya Perpres 70 tahun 2012 ayat 6 ini tidak ada Pak. Masih bisa Pak. Masih bisa Pak. Ayat 6 yang sekarang Perpres 70 tahun 2012 tidak boleh. Ditegaskan tidak boleh. Gitu. Artinya ini bukan dengan Bapak ya. Iya. Ini disaksikan teman-teman. Iya. Kita komitmen bahwa kalau ada seperti ini, kejaksaan tidak boleh tebang pilih. Siap. Komitmen Pak. Ya, siap. Karena ternyata sampai sekarang masih ada. Sekarang gini Pak. Kami akan bawa datanya. Ya. Sekarang kita bicara begini Pak. Unsur melawan hukum jelas ada. Iya. Bahwa di sini ada kuasa direksi. Tetapi namanya korupsi itu tidak hanya satu unsur aja. Tetapi harus ada kerugian negara. Harus ada yang menerima duitnya, apa itu menguntungkan ataukah memperkaya. Sekarang apabila ini kuasa direksi, jelas unsur melawan hukumnya ada. Tetapi kalau tidak ada kerugian negara, bisa nggak dikatakan korupsi? Bisa. Nah, jadi kita harus benar-benar kan kita lihatin Pak, unsur melawan hukum ada. Jadi tidak semudah Pak kita ini menyidik kasus korupsi itu hanya ngomong oh ini selesai, enggak bisa Pak. Kita harus buktikan dulu. Saya bukan ahli teknik sipil. Iya kan Pak? Jadi apabila saya menghitung suatu bangunan, saya akan minta bantuan dari saksi ahli. Yang saya sekarang yang setelah kerjasama dengan saya adalah UI. Yang kasusnya Pasar Sisalak itu saya pakai UI, Politeknik Negeri UI Jakarta. Itu. Jadi kalau memang ada, saya siap Pak. Itu yang saya mau Nah, konsistensi. sekarang saya tanya kepada rekan-rekan sekarang. Sekarang yang jadi kasih di sini adalah saya Pak. Ya. Mulai dulu sampai sekarang pernah nggak ada konferensi pers kayak gini? Enggak. Belum pernah. Saya terbuka nggak sekarang sama kamu? Saya berharap mulai Bapak ini bagus. Nah, kan gitu loh Pak. Ya. Tapi saya berpengalaman Pak, sebelum Bapak saya punya pengalaman. Pak, Sebelum Bapak loh. dalam satu keluarga Pak, itu berbeda-beda orangnya Pak. Ya, itu saya akui. Ya. Mudah-mudahan Bapak ini akan laku. Amin, mohon Ya. dukungannya saya. Ya. Ya gitu. Siap. Siap. Oke, monggo silakan. Tadi Bapak mengatakan ketika bedeng dibuat oleh si pelaksana lah bahasa saya, belum ada gejolak ya. Belum ada. Begitu turun material katakan besi dan yang berikut baru ada gejolak. Iya. Berarti belum ada permohonan pengajuan DP yang dilakukan oleh. Sudah. Artinya yang ingin saya coba ke Bapak, kenapa pihak Disdik mengabulkan DP uang muka tersebut terhadap kegiatan Nah, itu itu? yang mau dijelaskan ya, tolong dijelaskan. Ah, itu. Itu hak Pak. Artinya Loh, Disdik juga. hak gimana Pak? Loh. Kalau beres pengajuannya bukan Iya. hak, Pak. Kalau ada gejolak Kalau kan itu Pak. mencatat hukum, Ya. tidak bisa bilang Saya apa. tanya Pak, tahu nggak ini Disdik kalau ini ada pemalsuan? Tidak tahu. Kita nggak tahu atau tidak. Bukan. Sekarang begini. Atau ada konspirasi. Ya. Jadi begini, Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Jadi begini. Pengajuan uang muka itu kan pertama-tama kan satu pembersihan. Oh sudah ada kegiatan. Apalagi situ sudah berdiri bedeng. Oh sudah ada kegiatan. Diajukanlah ini kan Pak. Oh sudah ada kegiatan diajukanlah ini. Akhirnya kan dikeluarkan. Pada waktu pengeluaran pada waktu datangnya bangunan itu duit sudah keluar Pak. Kan harus ada pekerjaan persiapan. Berarti ketika Disdik itu mengeluarkan DP-nya itu materialnya benar ada dong Pak. Berarti tidak merugikan negara. Ada progres maksudnya Pak. Pak. Progres itu kan ada dari. Sekarang saya mau tanya Pak. Ada nggak setiap uang muka sudah keluar? Ini yang moto bukan orang dinas Pak. Yang moto adalah biar sendiri.
Salah dinas sendiri. Bentar. Jangan bilang salahkan dulu, Pak. Saya bukan membela, bukan nih, Pak. Sekarang saya mau tanya, di sini proyek-proyek yang gede, yang gedung balai, apa-apa semuanya itu. Apabila material datang, ada fotonya enggak? Baru kali ini, Pak, ada fotonya, Pak. Berarti apa? Bukti petunjuk kalau dia mau ngemplang uang muka. Tapi tadi Bapak bilang bahwa berkas ini Dinas Pendidikan itu tidak tahu asli atau bukan. Nah ini berkas harusnya kan Dinas Pendidikan itu harus periksa dulu dong berkasnya. Loh kan sudah diperiksa, Bu. Nah kalau memang itu tidak asli, kenapa dia layanin? Kan Yang menyatakan bahwa ini palsu dan tidak itu adalah pihak berwenang. Baca itu Perpres 70 tahun 2012. Pak, paling tidak ada tindakan awal. Jadi pengertiannya yang berwenang itu asli kejaksaan. atau palsu? Boleh kejaksaan, boleh kepolisian. Sekarang itu udah diperiksa belum? Palsu atau tidak? Sudah. Jadi sebelumnya tidak diketahui tuh Pak ya sama pihak Disdik. Nggak tahu sama sekali pihak Disdik kalau ini palsu. Disdik mengetahui kalau ini palsu setelah Disdik saya periksa di kejaksaan. Kaget dia. Pak, ini tanda tangan siapa? Tanda tangan Sarul Janlindung. Sarul Janlindung tak tanai. Ini bukan tanda tangan beliau. Ini bukan tanda tangan beliau. Pak, yang menjadi pertanyaan kok Disdik bisa menerima? Ya berkas itu tidak asli. Di awal dia kan harus tahu ini asli atau tidak. Kok tidak ada konfirmasi lagi? Uang negara loh, ratusan juta. Kedua tadi Nggak ada kuasa bodoh-bodoh direksi banget tuh orang di Disdik, Pak. ACC gitu loh. Itu minimal kepala sekolah loh, Pak. Tahu mereka itu. Pak, apakah seorang semua dinas akan mengecek semua, Pak? Harus, Pak. Karena itu uang negara. Terus yang menentukan bahwa ini palsu dan tidak siapa? Disdik itu melakukan Pemeriksaan ini benar nggak? Paling tidak dia klarifikasi kepada CP Bunda Kasih, Pak. Kalau dia nggak tahu, bodoh dia, Pak. Uang negara itu gimana? Tidak perlu dibawa ke lab dulu, lab forensik nggak perlu. Disdik melakukan investigasi, benar nggak sih? Make sure dulu dong. Oh ya, baru dikeluarkan. Nggak bisa begitu saja. Pak, Waduh, Bapak persyarat bicara dengan bukan anak SD ini, Pak. Pak, persyaratannya sudah dilaksanakan, Pak. Sekarang perjanjian itu dengan uang muka ini sama, Pak, tanda tangannya, Pak. Nah, fokusnya Disdik ini melakukan Sekarang selama ini dalam pengajuan uang muka, apakah yang mengajukan direktur? Biasanya diantar oleh anak buah. siapapun, Pak. Dan anak buah sudah ditanya, ini tanda tangan siapa? Tanda tangan direkturnya. Siapapun, Pak, harus melakukan klarifikasi, tidak percaya begitu saja. Bohong kalau Disdik mengeluarkan uang ratusan juta. Begitu aja. Itu bisa jadi tren nantinya. Bisa jadi presiden buruk, semua akan begitu. Disdik bilang, saya nggak tahu. Uang negara dijebol, bukan saya. Pak, yang jadi pertanyaan, kenapa hanya BS aja yang jadi tersangka? Karena tidak bisa berjalan sendiri. Ada dua pihak. Dia harus berjalan bersama-sama dengan PPK. Oh, nggak bisa, Pak. Pak, proyek ini belum berlangsung, Pak. Iya, maksud saya itu proses penagihan itu PPK harus tanda tangan, Pak, untuk keluar. Pak, Jadi berarti kan harus mekanisme bersama-sama. sekarang mau tanya, mekanisme pengajuan uang muka gimana dulu? Diajukan oleh perusahaan. Iya, akan ada satu ada biaya rincian, Ya. ya kan? Yang kedua ada pengajuan uang muka, permohonan, iya kan? Sudah ada ini, diserahkanlah kepada pihak dinas, Ya. dicek kan barangnya, apa? Diceklah kelengkapannya, sama perjanjian. Perjanjian itu loh, perjanjian kerja. Sekarang kalau uang muka, pengajuan uang muka dengan rincian biaya, dengan perjanjian kerjanya sama, sudah tanda tangannya sama, Pak. Makanya dikeluarkanlah uang ini. Jadi gini, Pak. Jadi begini, sebentar, saya tak ngomong dulu, Mas. Saya ngomongan belum selesai, jangan dipotong dulu. Sebenarnya kalau ini nggak ada masalah tanah, iya kan? Ini nggak selesai ini. Apa? Nggak jadi masalah. Persoalannya, ini kan tanah ini kan bermasalah. Apa? Tanah ini nggak bisa dibangun. Tanah ini nggak bisa dibangun. Akhirnya mandeklah proyek ini. Tetapi uang muka sudah keluar. Sekarang kalau Bapak menanyakan bahwa ini kan asumsi, bukan asumsi, ini kan hasil penyelidikan saya, hasil pemeriksaan saya. Sedangkan untuk menetapkan tersangka itu bukan saya pribadi, Pak. Jangan bilang haduh, Pak. Ini kenyataan, Pak.
Kasipitsus ini masih punya anak buah, masih punya atasan. Saya setuju Pak, cuma sekarang fokus saja, apakah Disdik melakukan klarifikasi? Ini titiknya Pak. Ini krusial Pak. Oke, akan saya terima ini, Iya. ya kan? Itu saja Pak. Ya, benar, akan saya terima. Apa pendapat Bapak akan saya terima. Tetapi untuk menentukan tersangka itu bukan karena Kasipitsus, Pak. Tuh. Di situ masih ada tim, Ya. ada pimpinan. Tapi paling tidak ini masukan untuk Bapak untuk Siap. Itu saja, Terima Pak. kasih. Saya kan ngomong. Ya. Apa yang dikatakan Bapak tadi benar. Proyek di Depok ini 80% adalah kudir semua. Apa yang dikatakan Bapak loh. Saya bukan mengatakan loh ya. Ini melakukan itu karena sudah di depan semua para komenti itu akhirnya amburadul semua. Ya makanya kalau memang punya data, serahkan ke kami, akan saya tindak lanjuti secara profesional dan Khawatir Pak, akan datang Bapak akan terima. siap. Saya akan terima. Nggih. Pak, kejanggalannya ketika saat pencairan sampai saat ini berkas diturunkan, itu yang terlihat kan pemalsuan. Tapi sampai tadi sebagaimana Bapak bilang, baru diketahui pihak Disdik. Dari pencairan uang sampai sekarang, berarti pihak Disdik tidak berperan apa-apa. Jadi begini Pak, kalau sudah jadi beginilah, apa yang dikatakan Bapaknya tadi kan sudah saya ngomongkan. Oke, akan saya tampung, kan gitu kan Pak. Nanti akan akan kita bicarakan lagi dengan kawan-kawan, akan kita ekspos lagi, kan gitu. Yang jelas untuk saat ini, tugas kejaksaan itu, tugas ke KPK itu yang paling penting adalah pengembalian kerugian negara. Sudah Pak ya? Sekarang sudah dikembalikan pada bulan Desember, tapi ini tanggalnya kok nggak ada ini. Iya, cuma capnya banknya ada. Enggak, tapi sudah saya cek ke DPPK, sudah masuk Pak. Sudah masuk uangnya. Administrasi tuh Pak. Jadi saya mau Cuma mungkin ini pada waktu difotokopi tanggalnya nggak terkopi mungkin. saya mau klarifikasi nih Pak. Ya. Kenapa di Kampung Baru itu tidak ada penyerangan terhadap PT Bunda Kasih Yang Kampung Baru. Ini kan lokasinya di Kampung Baru ini, Kelurahan Raja Mukti. Kalau saya tahunya Patumbak, Bang. Nah, jadi di sini ada 3 lokasi. Yang pertama adalah di lahan TPU Pondok Rangon yang dinyatakan itu adalah tanah SMK Negeri 3. Satu lagi di tengah-tengah Kampung Baru. Satu lagi di Jalan Petumbak. Nah, yang di Jalan Petumbak 2013 yang dibangun adalah jalan dan itu juga sekarang di stop. Karena saya tanya itu tanah milik siapa. Bihel tidak bisa menjawab dan menjelaskan kalau hak guna pakai yang dia pegang itu habis tahun 2009. Dan itu ditetapkan oleh Rian yang berada di RT 2 RW 6. Sedangkan Kampung Baru tidak mempunyai RT dan RW. Nih, teman-teman masih ada mau tanya lagi? Dan ini sudah Bentar, satu-satu. Dan ini sudah disampaikan ke Komnas HAM untuk Wali Kota Depok. Terus sampai sekarang belum ada RT dan RW di sana. kalau ini bukan ranah kami, Pak. Betul. Jadi kalau bukan ranah kami nggak usah ditanya lah. Maksud saya begini Bapak, ini jadi PR karena pada saat kita tidak pernah warga Kampung Baru menyerang Bunda Kasih. Saya dengar katanya diserang pakai parang lah, pakai itu yang nyerang bukan warga, Pak. Kan sudah saya terangkan tadi. Yang nyerang si CV Bunda Kasih si Biar ini bukan warga di situ. Orang-orangnya si Juntak itu tadi. Orang si Juntak itu warga Kampung Baru. Nanti bicara sendiri aja. Nanti empat mata. Makanya bingung aku di situ. Halo Pak, kita fokus pada kasus Siap. korupsi. Iya. Nah ini ada 2 bahan masuk pada saya. Siap. Dan ini pertanyaan kita ini merupakan masukan cobaan dari Siap. untuk menyelidikkan. Nah gini, ini kan Tadi kan sudah satu ya Pak ya. Harus diklarifikasi, oke. Tadi Bapak katakan bahwa ini saya masih tanggapin statement Bapak